Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari materi mengenai perkembangan historiografi di Indonesia. Tapi sebelum itu jangan lupa di-subscribe dulu ya. Perkembangan historiografi Indonesia tidak terlepas dari pertumbuhan historiografi dan ilmu sejarah pada umumnya. Persoalan yang langsung menyangkut historiografi Indonesia antara lain diferensiasi dalam bidang-bidang sejarah seperti sejarah gerakan sosial, hubungan internasional, struktur sosial. Jadi hubungan yang semakin erat antara sejarah dengan ilmu pengetahuan sosial, sedangkan metodologi mengambil peranan yang semakin penting. Perkembangan historiografi sering dengan perkembangan masyarakat dan bangsa Indonesia, baik melalui upaya-upaya maupun setelah mendapat pengaruh dari kebudayaan lain dan perkembangan ilmu pengetahuan modern. Jenis-jenis historiografi di Indonesia dibagi jadi tiga. 1. Historiografi tradisional. 2. Historiografi kolonial. 3. Historiografi Indonesia modern. A. Historiografi tradisional. Apakah Anda pernah mendengar istilah babat, hikayat, dan serat? Perlu Anda ketahui, babat, hikayat, dan serat merupakan bagian karya historiografi tradisional. Beberapa ahli menganggap historiografi tradisional merupakan historiografi tertua di Indonesia. Menurut Taufik Abdullah, pada tahap historiografi tradisional, penulisan sejarah yang dilakukan merupakan ekspresi budaya dan bentuk keprihatinan sosial masyarakat atau kelompok sosial. Masyarakat pada masa itu belum menulis dalam upaya merekam peristiwa masa lalu. Sebagian besar historiografi tradisional ditulis oleh para sastrawan atau pujangga keraton dan bangsawan kerajaan pada zamannya. Sebagai produk sejarah masa klasik, historiografi tradisional memiliki karakteristik sebagai berikut. Ciri-ciri historiografi tradisional. 1. Uraian dalam historiografi tradisional dipengaruhi oleh ciri-ciri budaya masyarakat pendukungnya. 2. Historiografi tradisional cenderung mengabaikan fakta-fakta. 3. Adanya kepercayaan tentang sebuah kekuatan yang menjadi pangkal dari seluruh alam. 4. Tokoh-tokoh dalam naskah historiografi tradisional selalu digambarkan memiliki kesan mistis sebagai bentuk legitimasi atas kekuasaannya. Periode tradisional di Indonesia dibagi menjadi dua masa, yaitu masa Hindu-Buddha dan masa Islam. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang kedua jenis historiografi tradisional pada masa Hindu-Buddha dan Islam, simaklah pembahasan sebagai berikut. 1. Historiografi tradisional masa Hindu-Buddha. Historiografi tradisional pada masa Hindu-Buddha merupakan ekspresi budaya yang berisi rekaman peristiwa masa lampau sebagaimana adanya. Ekspresi ini didorong oleh suatu kenyataan bahwa dalam diri manusia selalu muncul pertanyaan tentang jati diri dan asal-usulnya. Oleh karena itu, dalam karya-karya historiografi tradisional masa Hindu-Buddha, unsur kekuatan alam atau religio magis tidak dapat dipisahkan. Konsep Dewa Raja juga berpengaruh terhadap perkembangan historiografi tradisional pada masa Hindu-Buddha. Konsep tersebut menganggap bahwa raja merupakan titisan dewa yang harus dihormati dan dijunjung tinggi. Oleh karena itu, karya yang dihasilkan pada masa Hindu-Buddha ditunjukkan untuk memuji kebesaran raja. Tulisan yang dihasilkan pujangga-pujangga keraton pada masa Hindu-Buddha berupa babat dan kronik. Perkembangan tradisi tulis atau historiografi pada masa Hindu-Buddha juga mempengaruhi perkembangan kebudayaan. Perkembangan tersebut berkaitan erat dengan penguasaan, penggunaan, dan pengembangan sistem aksara dalam menulis karya-karya historiografi di Indonesia.
Sistem aksara Pallawa yang berasal dari India bagian selatan memengaruhi perkembangan aksara pada masa Hindu-Buddha. Dari sistem aksara Pallawa berkembang sistem aksara turunan seperti aksara Jawa kuno atau Jawa Kawi dan aksara-aksara yang digunakan oleh berbagai suku bangsa pada saat ini. Sistem aksara Jawa kuno, Jawa arkais, Jawa, Bali, dan Sunda merupakan sistem aksara yang paling banyak digunakan untuk menulis karya historiografi tradisional masa Hindu-Buddha. Contoh karya historiografi tradisional pada masa Hindu-Buddha. Karya-karya historiografi tradisional berupa naskah-naskah kuno peninggalan kerajaan Hindu-Buddha. Akan tetapi, tidak semua naskah kuno yang tersebar di Indonesia berisi tentang cerita sejarah. Beberapa karya historiografi tradisional berisi tentang ajaran agama, hukum, adat istiadat, filsafat, politik, sastra, dan doa. Contoh karya historiografi tradisional pada masa Hindu-Buddha adalah sebagai berikut. 1. Mahabharata dan Ramayana. 2. Kitab Pararaton. 3. Kitab Negara Kertagama. 4. Babad Arya Tabanan. Dan masih banyak karya historiografi tradisional pada masa Hindu-Buddha. Berbagai karya historiografi tradisional pada masa Hindu-Buddha menunjukkan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia memiliki peradaban maju. Ciri historiografi tradisional pada masa Hindu-Buddha. Masa Hindu-Buddha mengenalkan masyarakat Indonesia pada tradisi tulis. Tradisi ini ditandai dengan berkembangnya karya-karya historiografi tradisional. Secara umum, historiografi tradisional pada masa Hindu-Buddha memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Karya yang dihasilkan berupa terjemahan naskah-naskah dari India. 2. Historiografi tradisional bersifat religiumegis. Religiumegis berarti kepercayaan yang meyakini adanya kekuatan di atas manusia dan kekuatan gaib yang menguasai alam sekitar. Contoh karya historiografi tradisional yang bersifat religiumegis adalah Aji Saka dan Bubuksah. 3. Isi karya historiografi tradisional pada masa Hindu-Buddha bersifat istana sentris. Pada umumnya, karya historiografi tradisional pada masa Hindu-Buddha berusaha melegitimasi kekuasaan raja dan keinginan mewariskan pengalaman kepada generasi penerusnya. 2. Historiografi tradisional pada masa Islam. Berdirinya kerajaan-kerajaan bercorak Islam di Indonesia sejak abad ke-13 turut mempengaruhi perkembangan historiografi tradisional. Sedikit demi sedikit, historiografi bercorak Hindu-Buddha tergantikan oleh historiografi yang bercorak Islam. Melalui karya-karya historiografi tradisional pada masa Islam, perkembangan Islam di Indonesia dapat ditelusuri dan dikaji. Historiografi tradisional pada masa Islam juga masih bersifat istana sentris dan bertujuan melegitimasi kekuasaan raja. Meskipun demikian, pada masa Islam konsep Dewa Raja atau Dewaraj sudah ditinggalkan karena ajaran Islam menolak persamaan antara manusia dan Tuhan. Sebagai gantinya, pada masa Islam raja-raja menganut konsep Khalifatullah, yaitu raja sebagai wakil Tuhan di dunia. Unsur mitos dan legenda juga masih mewarnai perkembangan karya-karya historiografi tradisional pada masa Islam. Kedua unsur tersebut digunakan secara simbolis untuk memberikan legitimasi kepada raja dan keturunannya yang berkuasa. Contohnya, dalam buku sejarah Melayu dikisahkan bahwa raja-raja Melayu merupakan keturunan Iskandar Zulkarnain. Contoh karya historiografi tradisional pada masa Islam. Tradisi tulis mengalami perkembangan pesat pada masa Islam.
Berbagai peristiwa sejarah ditulis dan diabadikan dalam bentuk historiografi tradisional. Beberapa contoh historiografi tradisional pada masa Islam adalah sebagai berikut. 1. Hikayat Raja-Raja Pasai. 2. Hikayat Aceh. 3. Babad Demak. 4. Babad Tanah Jawi. 5. Babad Giyanti. Ciri-ciri historiografi tradisional pada masa Islam. Secara umum, ciri historiografi tradisional pada masa Islam adalah sebagai berikut. 1. Karya historiografi tradisional pada masa Islam masih mengandung unsur mitos. 2. Karya historiografi tradisional pada masa Islam sudah mengenal unsur kronologi. Unsur kronologi dapat dilihat dari cerita asal-usul raja atau latar belakang berdirinya sebuah kerajaan. 3. Historiografi tradisional pada masa Islam bersifat etnosentris karena menceritakan lingkungan etnik tertentu. Contoh karya historiografi yang bersifat etnosentris antara lain Babad Tanah Jawi, Hikayat Aceh, Kronik Waju, Serat Siti Jenar, dan Pitutur Syekh Bari. B. Historiografi kolonial. Karya-karya sejarah yang ditulis pada masa penjajahan bangsa Eropa sering disebut historiografi kolonial. Penulisan historiografi kolonial bertujuan memperkuat kepentingan dan mengukuhkan kedudukan penguasa kolonial di tanah jajahannya. Kepentingan tersebut mempengaruhi interpretasi para penulisnya dalam memandang sebuah peristiwa atau fenomena. Ciri historiografi kolonial adalah sebagai berikut. A. Neerlandosentris dan Eropa-sentris. Historiografi kolonial bersifat Neerlandosentris dan Eropa-sentris, artinya sejarah Indonesia ditulis berdasarkan sudut pandang dan kepentingan orang-orang Belanda atau Eropa. B. Mitologis. Unsur mitos juga masih mewarnai karya historiografi kolonial. Sejarawan Belanda menggunakan unsur mitos dalam tulisannya sehingga banyak kejadian pada tulisan yang tidak sesuai kejadian sebenarnya. Selain itu, mitos digunakan untuk menonjolkan superioritas bangsa Belanda. C. Bersifat subjektif. Historiografi kolonial hanya menyoroti aktivitas orang-orang Belanda di tanah jajahan sebagai fokus kajian. Kajian yang hanya memfokuskan pada peran orang-orang Belanda ini menyebabkan historiografi kolonial bersifat subjektif. Salah satu karya historiografi kolonial yang mengandung subjektivitas adalah buku berjudul Sejarah Hindia Belanda yang ditulis oleh V.W. Stapel. Buku Sejarah Hindia Belanda terdiri atas beberapa bab. D. Mengabaikan sumber lokal. Penulisan historiografi kolonial menggunakan sumber berupa arsip dan dokumen-dokumen pemerintah kolonial Belanda. Sementara itu, sumber-sumber lokal dari Indonesia seperti babad, hikayat, kronik, dan sumber-sumber lisan sering diabaikan. E. Berisi tentang sejarah orang-orang besar. Dalam historiografi kolonial, objek utama penulisan mengacu pada orang-orang besar seperti gubernur jenderal, raja-raja, panglima, dan tokoh penting yang berada di pihak Belanda. Dalam kisahnya, historiografi kolonial mengagung-agungkan peran orang-orang Belanda tersebut. Bersifat diskriminatif. Dalam historiografi kolonial, fakta-fakta kesejarahan yang terkait bangsa Indonesia diputarbalikan. Pemutarbalikan fakta tersebut dilakukan untuk menyudutkan posisi masyarakat pribumi. Selanjutnya, pihak Belanda mengambil keuntungan psikologis, ekonomis, dan politis.
Dalam historiografi kolonial, tokoh-tokoh seperti Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, Sultan Agung, Soekarno, Muhammad Hatta, dan sejumlah tokoh bangsa distigmakan dengan kesan negatif. Perkembangan historiografi kolonial. Bangsa-bangsa Eropa dikenal memiliki peradaban unggul. Selain itu, wilayah Eropa menjadi tempat berkembangnya ilmu pengetahuan dunia, termasuk ilmu sejarah. Kondisi tersebut didukung oleh pendapat Leopold von Ranke yang menyatakan bahwa sejarah dunia adalah sejarah dari Barat. Sejarah bangsa lainnya akan dibahas jika memiliki keterkaitan dengan bangsa Eropa. Pandangan tersebut mempengaruhi karya sejarawan Belanda di Indonesia pada masa penjajahan, yaitu bersifat kolonial. Tradisi penulisan sejarah kolonial di Indonesia dimulai sejak kedatangan bangsa-bangsa Barat di Indonesia. Pada awal perkembangannya, karya-karya historiografi kolonial mengisahkan tentang perjalanan pelayar-pelayar Belanda. Selanjutnya, karya-karya historiografi kolonial menuliskan perkembangan VOC dan masa pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia. Historiografi kolonial tidak dapat dilepaskan dari kritik. Seorang penulis Belanda bernama J.C. van Leur melontarkan kritik terhadap buku Geschiedenis van Nederlands-Indië atau Sejarah Hindia Belanda, karya V.W. Stempel. Buku ini telah menjadi rujukan bagi orang-orang yang membutuhkan informasi tentang kehidupan masyarakat di Hindia Belanda. Dalam kritiknya, J.C. van Leur menyatakan, jangan melihat kehidupan masyarakat dari atas geladak kapal saja. Kritik tersebut bermaksud mengingatkan para penulis atau sejarawan kolonial agar dalam menulis sejarah Hindia Belanda tidak hanya dari sudut pandang penguasa. Dalam karyanya, V.W. Stempel mengemukakan pendapatnya bahwa bangsa Indonesia telah dijajah Belanda selama 350 tahun. Pendapat V.W. Stempel tersebut ingin mengeklaim bahwa bangsa Indonesia dijajah Belanda sejak tahun 1596 sewaktu Cornelis de Houtman berangkat dari negeri Belanda. Pendapat V.W. Stempel mempengaruhi pemikiran sebagian besar masyarakat Indonesia. Padahal faktanya tujuan Belanda datang ke Indonesia pada tahun 1596 adalah berdagang dan mencari rempah-rempah. Kekuatan dan kelemahan historiografi kolonial. Historiografi kolonial turut mempengaruhi perkembangan penulisan sejarah di Indonesia. Banyak sejarawan kolonial yang menulis sejarah Indonesia. Tulisan-tulisan sejarawan tersebut dapat digunakan sebagai referensi dalam penulisan sejarah Indonesia. Kekuatan historiografi kolonial. Keberadaan historiografi kolonial di Indonesia memperkuat historiografi di Indonesia. Dikatakan demikian karena historiografi kolonial memiliki beberapa kekuatan yang dibutuhkan sejarawan Indonesia. Kelebihan historiografi kolonial adalah sebagai berikut. 1. Berdasarkan fakta. 2. Sumber kolonial yang disimpan di Belanda sangat banyak. 3. Penggunaan teknologi penerbitan. Kelemahan historiografi kolonial. Historiografi kolonial dapat digunakan sebagai sumber primer dalam penulisan sejarah Indonesia. Akan tetapi, sejarawan harus cermat dan teliti dalam menggunakan sumber-sumber tersebut karena historiografi kolonial masih memiliki banyak kelemahan. 1. Subjektivitas tinggi. 2. Kurangnya data kualitatif dan sumber lokal. 3. Sumber terbuka masih terbatas. Contoh historiografi kolonial. Ini ada beberapa contoh. Yang pertama adalah Indische Geschiedenis karya Jihan dan Huiji. Buku ini menggambarkan keadaan Indonesia di bawah pemerintahan kolonial Belanda. Yang kedua, Nederland in the Oost karya M.W.F. Trapp. Buku ini menggambarkan pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia. History of Java karya Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles mengisahkan sejarah kehidupan masyarakat di Pulau Jawa. Geschiedenis van Java karya Wivien Mets mengisahkan sejarah tanah Jawa. Max Havelaar karya E.F.I. Douwesdekker
merupakan karya yang berisi protes sosial terhadap kebijakan pemerintah kolonial Belanda. Indonesia Society in Transition karya Wim Witham. Buku ini mencoba menampilkan historiografi kolonial dengan sudut pandang Indonesia. Buku ini menggambarkan perubahan yang dialami oleh masyarakat Indonesia. Historiografi modern, karya-karya sejarah yang ditulis oleh penulis atau sejarawan dengan metodologi kritis dan modern sering disebut dengan historiografi modern. Historiografi modern muncul sebagai kritik bagi historiografi kolonial. Historiografi modern muncul sebagai dekolonisasi terhadap historiografi kolonial. Dengan konsep dekolonisasi, bangsa Indonesia menjadi objek utama dalam penulisan sejarah. Ciri-ciri historiografi modern. Historiografi modern menjadi periode perkembangan baru dalam historiografi Indonesia. Historiografi tradisional dan historiografi modern merupakan tulisan asli bangsa Indonesia. Meskipun demikian, keduanya memiliki ciri-ciri penulisan yang berbeda. Ciri-ciri historiografi modern sebagai berikut. A. Bersifat Indonesia sentris. B. Bersifat metodologis. C. Bersifat kritik historis. D. Para pelaku luas dan beragam. E. Menggunakan sumber kolonial dan lokal. Perkembangan historiografi modern. Penulisan sejarah modern sudah dimulai sejak masa pergerakan nasional. Pada masa itu, muncul tokoh-tokoh intelektual nasional yang berusaha memikirkan nasib bangsanya. Mereka menuangkan hasil pemikirannya dalam bentuk tulisan. Salah satu tokoh yang aktif menulis sejak masa pergerakan nasional adalah Muhammad Hatta. Karya Muhammad Hatta antara lain Berjuang dan Dibuang, Demokrasi Kita, Idealisme dan Realitas serta unsur yang memperkuatnya, Menuju Gerbang Kemerdekaan, Kemerdekaan dan Demokrasi, serta Sekitar Proklamasi. Proses penulisan historiografi modern tentu berlanjut pasca kemerdekaan Indonesia. Penulisan sejarah bagi negara yang baru mencapai kemerdekaan sangat dibutuhkan untuk menunjukkan jati diri sebagai sebuah bangsa. Selain itu, penulisan sejarah berguna untuk menunjukkan legitimasi pemerintahan Indonesia yang berdaulat. Penulisan sejarah dilakukan atas dasar kesadaran nasional yang mengakomodasi pengalaman dan kepentingan bersama. Pada tahun 1957, para sejarawan dan pengamat sejarah mengadakan Kongres Sejarah Nasional I di Yogyakarta. Kongres Sejarah Nasional I dilaksanakan melalui keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan tanggal 13 Maret 1957 nomor 28201/5. Berikut topik yang dibicarakan dalam seminar tersebut. A. Konsep filosofi sejarah nasional. B. Periodisasi sejarah Indonesia. C. Syarat penulisan buku sejarah pelajaran sejarah nasional Indonesia. D. Pengajaran sejarah nasional Indonesia di sekolah. E. Pendidikan sejarawan. F. Pendidikan dan pengajaran bahan-bahan sejarah. Penyelenggaraan Kongres Sejarah Nasional I dianggap belum memuaskan. Menurut Moh Ali, forum Kongres Sejarah Nasional I belum mengarah pada penulisan dan pengajaran sejarah Indonesia sebagai sejarah nasional. Oleh karena itu, pada tahun 1970 diselenggarakan Kongres Sejarah Nasional II di Yogyakarta. Pada kongres kedua ini, penyebutan kongres diubah menjadi Seminar Nasional Sejarah. Seminar sejarah tersebut membicarakan rencana pembuatan sebuah buku sejarah nasional Indonesia. Kekuatan dan kelemahan historiografi modern. Historiografi modern menjadi pembaharuan bagi penulisan sejarah di Indonesia. Historiografi modern berusaha merevisi historiografi tradisional dan kolonial. Kekuatan dan kelemahan historiografi modern dapat Anda pelajari pada uraian berikut. Kekuatan historiografi modern adalah sebagai berikut. 1. Mengubah pandangan religiologis serta kosmologis dalam historiografi tradisional menjadi pandangan bersifat ilmiah.
Kedua, mengubah pandangan etnosentris atau kedaerahan dalam historiografi tradisional menjadi pandangan natiosentris atau kebangsaan. 3. Mengubah sudut pandang Eropa sentris menjadi Indonesia sentris. 4. Menggunakan penulisan sejarah kritis. Langkah ini dilakukan agar penulis tidak terjebak subjektivitas tertentu. 5. Menggunakan pendekatan multidimensional. Pendekatan ini diterapkan dengan menggunakan teori-teori ilmu sosial untuk menjelaskan kejadian sejarah. 6. Mengungkapkan dinamika masyarakat Indonesia dari berbagai aspek kehidupan. Kelemahan historiografi modern. Historiografi modern yang bersifat Indonesia sentris belum mampu menghadirkan kisah masa lalu bangsa Indonesia secara optimal. Historiografi modern belum mampu lepas dari cara berpikir yang mengutamakan sejarah politik. Belum banyak sejarawan yang membahas tentang sejarah kehidupan sehari-hari, sejarah perempuan, dan sejarah rakyat. Pada awal perkembangannya, historiografi Indonesia sentris cenderung menjauh dari sejarah objektif. Kecenderungan ini muncul karena nasionalisme yang ditonjolkan dalam historiografi Indonesia sentris terlalu berlebihan tanpa mengutamakan penelitian yang detail dan akurat. Ketidakobjektifan historiografi Indonesia sentris ini tercermin dalam karya generasi awal sejarawan Indonesia pasca kemerdekaan seperti Sanusi Pane, Muhyamin, dan Sukanto. Contoh karya historiografi modern. Karya historiografi modern berbeda dengan historiografi tradisional. Meskipun demikian, historiografi tradisional dapat digunakan sebagai sumber penyusunan historiografi modern. Beberapa contoh karya historiografi modern sebagai berikut. A. Pemberontakan Petani Banten 1888 karya Sartono Kartodirjo. B. Nasionalisme dan Revolusi Indonesia karya GMT Kahin. C. Orang Laut, Bajak Laut, Raja Laut, Sejarah Kawasan Laut Sulawesi abad 19 karya Abilapian. Historiografi modern menjadi solusi atas tingginya unsur subjektivitas yang terdapat dalam historiografi tradisional dan historiografi kolonial. Di sisi lain, ilmu pengetahuan dan penelitian sejarah selalu berkembang dari masa ke masa. Oleh karena itu, sudah menjadi tugas Anda untuk mengembangkan penelitian sejarah agar tercipta produk historiografi yang lebih objektif dan mewakili perkembangan zaman. Oke, untuk pembelajaran kali ini udah selesai dan jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini ya. Oke, terima kasih.